it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan, kita bisa berkumpul di acara pertemuan bulanan seperti biasanya Bu, yaitu P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, seperti biasanya Bu, kita akan membahas mengenai modul yang sekarang ini. Kita akan bahas modul tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia. Nah, kita masuki sesi 14, yaitu Bu, pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Nah, ibu-ibu, kita pasti sering melihat di sekeliling kita tentang orang yang sudah lanjut usia. Bahkan dalam keluarga kita, bahkan ada bukan ya salah satu keluarga kita mungkin ada yang sudah lansia, orang tua kita atau kakek kita, nenek kita, seperti itu. Nah, sebagai anggota keluarga kita harus peduli kepada lansia karena dia memiliki hak yang sama seperti kita. Dia juga dalam undang-undang juga dilindungi Bu ya. Nah, sebelum kita berbicara banyak mengenai lansia Bu, kita perlu ketahui dulu bahwa lansia itu apa yang disebut lansia. Lansia itu seperti apa Bu ya. Nah, di sini ada yang bisa bantu saya Bu untuk membacakan di sini Bu. Pengertian lanjut usia atau lansia. Nah, oke, Ibu Titi ya Bu ya. Silahkan Bu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu usia pertengahan 45 atau 90 atau 99 tahun, 59 tahun. Lanjut kedua, lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Ketiga, lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Keempat, lanjut usia sangat tua di atas 9 tahun. Nah, terima kasih Ibu. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Titi. Nah, seperti yang Ibu bacakan tadi, Ibu Titi bacakan tadi, bahwa menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia itu ada 4 ya, ada 4 golongan. Yang pertama itu usia pertengahan. Jadi usia antara 45 sampai usia 59 tahun. Kemudian lanjut usia, yaitu usia 60 sampai 70 tahun. Dan kemudian lanjut usia tua, berapa Bu? 75 sampai 90 tahun. Yang keempat Bu, usia lansia sangat tua. Berapa Bu? Di atas 90 tahun. Nah, di sini sudah dikategorikan Bu ya, ada 4 kategori lansia menurut WHO. Nah, sekarang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ada ketentuan umum Bu di situ. Nah, ada yang bisa mau membacakan di sini Bu? Oke, Ibu Raymond ya Bu ya, silakan Bu. Ayat Lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan lanjutan lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Ayat 3, lanjut usia potensial adalah lanjutan usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang mendapat penghasilan barang dan atau jasa. Ayat 4, lanjutan usia tidak potensial adalah lanjutan usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Betul sekali Ibu. Jadi lanjut usia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun.
Kalau untuk PKH sendiri Bu, ada batasan sendiri, yaitu umur 70 tahun ke atas baru dia termasuk lansia dan mendapatkan bantuan Bu ya. Nah, untuk yang lanjut usia itu juga dibagi menjadi dua Bu. Di situ ada dua, yaitu lanjut usia yang potensial dan lanjut usia yang tidak potensial. Nah, yang potensial ini orang yang sudah lanjut usia tetapi masih mampu melakukan kegiatan sehari-hari sehingga bisa menghasilkan pendapatan atau uang gitu, atau menghasilkan jasa. Nah, kemudian untuk lanjut usia tidak potensial. Jadi di sini yang dimaksud tidak potensial itu lanjut usia yang tidak berdaya lagi mencari nafkah sehingga dia tergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti itu ya. Maka dari situ kita sebagai keluarga di lingkungannya kita sangat perlu dan penting kita memahami hak-hak ini, hak-hak lansia seperti itu. Nah, sekarang mengapa kita harus peduli kepada lansia? Nah, kenapa Bu? Menurut undang-undang tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa. Nah, karena yang kedua jumlah lansia itu meningkat Bu. Nah, jumlah lansia itu sudah meningkat, yang terlantar pun meningkat. Nah, karena tidak adanya kepedulian tadi, karena kalau keluarga tidak peduli, otomatis yang lansia ini terlantar. Gitu kan. Nah, di sini pun terbatasnya panti jompo, apalagi di sini Bu, di wilayah daerah sini belum ada Bu ya panti jompo. Nah, kita sebagai keluarga nih makanya harus peduli kepada lansia atau yang masuk dalam kategori keluarga kita seperti itu terutama ya. Kemudian lansia itu juga merupakan potret Bu, merupakan potret dalam kehidupan kita. Nah, kita nanti juga bakal mengalami masa-masa seperti itu kayak gitu kan. Jadi kita harus peduli karena ketika kita peduli kepada lansia, kita nanti ketika sudah menginjak usia lansia, kita juga akan dipedulikan oleh anak-anak kita seperti itu. Itu akan kembali kepada kita juga ya Bu ya. Nah, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, ini Bu, lansia itu bukan orang lain Bu, lansia itu juga keluarga kita, orang tua kita. Nah, lansia karena dia yang telah membesarkan kita, memberi kita kasih sayang gitu kan. Nah, lansia itu juga diibaratkan kalau dalam siklus kehidupan itu kembali ke masa muda, masa kecil Bu ya. Jadi ketika orang sudah tua itu kadang-kadang dia kelakuannya seperti anak kecil. Jadi kita sebagai keluarga tuh harus sabar, intinya yang dibutuhkan kesabaran kayak gitu kan. Kita sebagai lansia pun kita nanti untuk tahap selanjutnya, sesi selanjutnya kita akan langkah selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tentang menjadi pendengar yang baik oleh orang tua juga seperti itu Bu ya. Nah, mungkin sampai sini Bu ada yang mau ditanyakan Bu? Ada Bu ya. Sudah paham Bu ya? Oke Bu. Nah, di sini ada, kita akan putar sedikit, ada cerita nih Bu, apa video sepucuk surat itunya Bu. Sepucuk surat dari ibu dan ayah. Anakku, ketika aku semakin tua, aku berharap kamu memahami dan memiliki kesabaran untukku. Suatu ketika aku memecahkan piring atau menumpahkan sup di atas meja karena penglihatanku berkurang, aku harap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah saat melakukan kesalahan. Ketika mendengarku semakin memburuk dan aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan, aku harap kamu ulangi apa yang kamu katakan atau menuliskannya. Maaf anakku, aku semakin tua. Ketika lututku mulai lemah, aku harap kamu memiliki kesabaran. Sebagaimana aku selalu membantu kamu saat kamu masih kecil untuk berjalan. Aku mohon, jangan bosan dengan aku. Ketika aku terus mengulangi apa yang kukatakan seperti kaset rusak, tolong jangan mengejekku atau bosan dengan mendengarkanku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Kamu mengulangi apa yang kamu mau berulang-ulang sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maafkan juga bauku, tercium seperti orang yang sudah tua. Aku mohon, jangan memaksaku untuk mandi.
tubuhku lemah. Orang tua mudah sakit karena mereka rentan terhadap dingin. Aku harap aku tidak terlihat kotor bagimu. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Aku selalu mengejar-ngejar kamu karena kamu tidak ingin mandi. Aku harap kamu bisa bersabar denganku ketika aku selalu rewel. Dan jika kamu memiliki waktu luang, aku harap kita bisa berbicara, bahkan untuk beberapa menit. Aku selalu sendiri sepanjang waktu dan tidak memiliki seorang untuk diajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Bahkan jika kamu tidak tertarik pada ceritaku, aku mohon berikan aku waktu untuk bercerita. Aku selalu mendengarkan apapun yang kamu ceritakan tentang mainanmu ketika masih kecil. Ketika saatnya tiba, aku hanya ingin bisa terbaring sakit. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku. Maaf, kalau aku sengaja mengompol atau membuat berantakan. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku selama beberapa saat terakhir dalam hidupku. Aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ketika waktu kematianku datang, aku harap kamu memegang tanganku dan memberikanku kekuatan untuk menghadapi kematian. Dan jangan khawatir, ketika aku bertemu dengan Sang Pencipta, aku akan berbisik padanya untuk selalu memberikan berkah padamu. Ibu-ibu, kita sudah melihat ya puisi tadi. Dari kata-kata saya tadi, saya sendiri tersentuh, Bu. Semoga dengan itu kita bisa belajar, Bu, ya, lebih menghargai orang tua kita. Nah, sampai di sini, cukup sampai di sini untuk pertemuan ini, Bu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.